Jadwal pengakuan dosa masa Prapaskah adalah setiap Sabtu sampai dengan sebelum Minggu Palma, mulai jam 17 WIB. Kita semua diundang untuk menerima berkat rekonsiliasi. Demikian pengumuman. Terima kasih. Di Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak, tadi di gereja Pak Ari ada bilang berkat rekonsiliasi. Maksudnya apa ya, Pak? Iya, udah kayak pengajar rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi atau yang bahasa yang kita kenal dengan sakramen tobat atau pengakuan dosa adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen penyembuhan bukannya untuk sakramen orang sakit ya Pak? Iya, benar. Itu untuk orang sakit. Dengan berkat dari Roh Kudus untuk mempersatukan orang sakit dengan Kristus untuk menguatkan harapan akan keselamatan dalam penderitaan. Sakramen tobat juga merupakan sakramen penyembuhan dari dosa. Dosaku apa ya Pak? Kan Bapak tahu aku paling rajin ke gereja. Dulu aktivis Dinar, sekarang aktif di OMK, aktif Lebe Maria. Gak pernah absen deh pokoknya. Bapak kan hanya tahu apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu pikirkan. Jadi berkat rekonsiliasi itu apa, Pak? Kok belum dijawab sih? Berkatnya berupa memperoleh belas kasih dari Kristus, berupa Allah mengampuni atas dosa yang disesali dan yang diakuinya. Kalian ingat gak pengumuman Pak Ari minggu lalu? Kita diundang loh untuk sakramen pengakuan dosa. Emang kamu belum pernah pengakuan dosa ya? Pernah sih, tapi udah lama. Soalnya bingung mau ngakuin dosa apa. Soalnya aku nggak jahat-jahat amat. Sama, aku juga bingung apa yang mau aku akuin di pengakuan dosa nanti. Aku udah rajin ke gereja, terus nurut sama orang tua lagi. Apakah 10 perintah sebagai acuan ya? Sore anak-anak. Sore, Pak. Lagi sibuk nggak? Enggak, Pak. Bapak perlu bantuan untuk ngangkat kursi-kursi dari ruang fasilitas untuk kita gunakan di pertemuan nanti malam. Apa kalian bisa bantu? Kami nggak sibuk kok Pak, kami lagi bicarain tentang dosa apa yang akan kami akui waktu pengakuan dosa nanti. Wah, topik penting itu. Kira-kira selama ini kalau boleh tahu bagaimana cara kalian melakukan pengakuan dosa? Catat aja sih Pak, yang penting udah mengaku dosa. Masalah-masalah seperti nggak kerjakan tugas kuliah, nggak kembalikan buku teman. Nak si pacar orang juga. Kalian pernah dengar nggak sabda bahagia disampaikan Indah oleh Matius? Kita ambil satu saja dari 8 contoh. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan pengakuan dosa ya, Pak? Dari satu ayat itu, sebenarnya sudah bisa kita melakukan banyak sekali pengakuan dosa secara lebih mendalam. Contohnya Pak? Supaya lebih mudah, Bapak beri beberapa list untuk mengoreksi diri ya. Misal, apakah kita tidak pernah menyombongkan bakat, kemampuan, kekayaan, ataupun kondisi fisik kita. Apakah kita mau menyadari bahwa segala hal baik yang kita miliki berasal dari Tuhan? Nah, sudahkah kita menjadi pengelola yang baik atas segala milik yang Tuhan percayakan kepada kita dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, atau malah bangga sendiri saat dipuji-puji orang? Aku rajin di banyak kegiatan gereja, tapi benar juga, kadang aku merasa hebat. Kulihat si Arya, gak banyak-banyak amat kegiatan gerejanya. Pengurus gereja lebih sering meminta aku yang terlibat daripada si Arya.
Apa ini indikasi bahwa aku mulai lupa ya? Kalau semua yang kudapat itu adalah anugerah dari Tuhan sendiri, aku banyak dapat pujian. Hebatlah, kreatiflah, rajin, dan masih banyak lagi. Ternyata aku merasa bangga pakai banget dan lupa bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Bapak, berkatilah saya orang berdosa. Pengakuan saya yang terakhir 3 tahun yang lalu. Saya merasa berdosa karena ternyata telah melupakan kalau segala karya yang saya lakukan di gereja adalah karya Roh Kudus. Bapak, saya menyesal atas dosa-dosa saya. Dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi atas dosa saya. Sebaiknya kita tidak menyanyiakan tenaga untuk pertentangan-pertentangan di antara umat gereja kita sendiri. Marilah kita berusaha lebih sering berhimpun di hadapan Allah, mendengarkan sabdanya dalam keheningan dan dalam puji-pujian. Belajarlah untuk mensyukuri kesempatan untuk melayani yang telah disediakan bagi kita. Sebagai penitensi, bawalah doa bersama Bunda Maria dengan doa Magnificat, dan setiap pagi sebelum beraktivitas doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus minimal dalam sebulan penuh. Semoga dengan ini kamu lebih dimampukan untuk bersyukur. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Saya melepaskan engkau dari segala dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat.